warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema tentang kebijakan perkreditan. Kami yaitu saya Dewi Sinta Nuraini dengan NIM 1905510171. Perkenalkan, nama saya Aisyah Febrina Widya Nitias, NIM 1905510163. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dinda Kurniati Alfaizah, NIM saya 1905510174. Perkenalkan, nama saya Febrian Pratama dengan NIM 1905510116. Pertama akan membahas mengenai cangkupan kebijakan kredit. Sebuah kebijakan perkreditan ada beberapa cangkupan yang menjadi batasan kebijakan ini berlaku. Kebijakan ini mencangkup yaitu A. Hubungan total pemohon kredit, yaitu kita harus mengetahui kredit yang bagaimana yang akan diambil oleh pemohon. B. Penetapan batas wewenang, karena perkreditan dilakukan oleh dua orang pihak yang berbeda dan terkadang antara individu dengan suatu lembaga, maka harus ada wewenang pada setiap pihak yang nantinya bila ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak dapat mendapatkan sanksinya sesuai yang disepakati dan diatur. C. Tanggung jawab pemutus kredit. Kredit bisa saja diputuskan karena satu dan hal lain. D. Proses persetujuan kredit. Proses dalam melakukan persetujuan kredit harus diketahui oleh dua belah pihak agar tidak terjadi salah paham. E. Perjanjian kredit. Karena kredit dilakukan oleh dua belah pihak, maka harus membuat perjanjian kredit yang disetujui oleh dua belah pihak dan tidak merugikan satu sama lain. F. Pencairan kredit, di mana proses suatu transaksi dan dengan menggunakan kredit yang sudah disetujui oleh pihak selain pemohon kredit atau pemberi kredit. Kedua, konsep hubungan total pemohon kredit. Pemohon kredit adalah seluruh perusahaan maupun perorangan yang telah mendapat fasilitas kredit oleh pihak bank. Konsep hubungan pemohon kredit harus tercermin dalam fasilitas kredit. Jadi, sebuah persetujuan pemberi kredit tidak boleh hanya berdasar pada pertimbangan permohonan untuk satu transaksi ataupun satu rekening kredit saja dari pihak pemohon, tetapi harus juga atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon yang telah diberikan dan akan diberikan secara bersamaan oleh pihak bank. Penetapan batas wewenang persetujuan kredit. Pengaturan suatu batasan wewenang persetujuan kredit paling sedikit harus meliputi, yaitu pertama, persetujuan pemberi kredit harus dimuat mengenai dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan batas wewenang persetujuan kredit. Penetapan ini untuk menyetujui pemberian kredit bagi setiap pejabat harus dituangkan secara tertulis dalam keputusan direksi. Paling sedikit harus memuat jumlah kredit dan pejabat yang ditunjuk. Kedua, persetujuan pemutus kredit. Setiap pemberi kredit harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus kredit dan dilakukan secara tertulis. Yang selanjutnya dibahas adalah tanggung jawab pejabat pemutus kredit. Pertama, ada memenuhi kriteria. Yang dimaksud dari ini adalah pemutus kredit harus memastikan bahwa kredit yang diberikan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat. Kedua, memperhatikan pelaksana kredit. Pemutus kredit memastikan bahwa pelaksanaan pemberi kredit telah sesuai dengan KPB dan pedoman pelaksanaan kredit. Ketiga, mengawasi pelaksanaan kredit. Seorang pemutus kredit harus memastikan bahwa pemberi kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama, serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dari pemohon kredit. Dan terakhir, memastikan pelunasan. Pelunasan yang di sana adalah di mana pejabat memutus kredit meyakini bahwa kredit yang diberikan pada pelunasan kembali pada waktu dan tidak akan berkembang menjadi kredit atau pembiayaan bermasalah. Terima kasih. Selanjutnya, membahas tentang proses persetujuan kredit.
Proses pertama yang akan dibahas adalah permohonan kredit. Dalam mengajukan sebuah permohonan kredit, bagi pemberi kredit memperhatikan prinsip berikut. Pertama, diajukan secara tertulis. Bank hanya memberikan kredit dalam hal permohonan tersebut diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan baru, tambahan kredit maupun perubahan persyaratan kredit. Kedua, informasi lengkap dan memenuhi syarat. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang ditetapkan bank. Dan terakhir adalah kebenaran informasi. Bank harus memastikan segala informasi yang diberikan pemohon kredit benar adanya. Proses yang kedua adalah analisis kredit. Dalam analisis kredit juga terdapat prinsip yang harus diperhatikan, yaitu pertama bentuk, format, dan kedalaman. Maksudnya ketiga hal dari analisis kredit yang telah ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit akan diambil. Kedua, adanya konsep hubungan total permohonan kredit. Konsep hubungan ini digambarkan sebagaimana yang dimasukkan dalam penjelasan yang sudah dijelaskan teman saya tadi tentang hubungan total permohonan kredit. Dalam hal ini, pemohon telah mendapat fasilitas kredit dari bank dalam waktu bersamaan, mengajukan permohonan kredit lain pada bank. Ketiga, prinsip dibuat dengan lengkap, akurat, dan objektif. Maksud dari prinsip ini adalah analisis kredit bisa menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan pemohon, menilai kelayakan jumlah permohonan kredit untuk tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan, dan sebuah analisis kredit tidak boleh dilakukan semata-mata memenuhi prosedur perkreditan. Keempat, analisis kredit harus mencakup penilaian watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur yang pada umumnya dikenal sebagai 5C, dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang akan dititik beratkan pada hasil usaha yang dilakukan permohonan, serta menyajikan suatu evaluasi perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang kemungkinan dapat terjadi. Terakhir adalah prinsip dalam memberikan kredit sindikasi. Analisis bagi bank harus meliputi penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai bank induk dari pemberi kredit. Proses selanjutnya adalah merekomendasikan persetujuan kredit. Rekomendasi ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan. Isi rekomendasi ini harus sejalan dengan kesimpulan yang sudah didapat dari proses analisis kredit. Proses yang terakhir adalah pemberian persetujuan kredit. Tiap pemberian persetujuan kredit harus mempertimbangkan analisis dan rekomendasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Setiap keputusan yang berbeda dengan rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis. Subbab yang selanjutnya akan dibahas adalah mengenai perjanjian kredit. Setiap kredit yang sudah disetujui harus dituangkan dalam sebuah perjanjian secara tertulis. Biasanya dikatakan sebagai perjanjian kredit. Untuk bentuk dan format perjanjian harus sesuai dengan ketetapan bank masing-masing. Tapi tidak lupa memperhatikan beberapa hal penting, yaitu 1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank. 2. Memenuhi jumlah jangka waktu, tata cara pembayaran kembali, kredit, dan persyaratan kredit lain sebagaimana ditetapkan dalam keputusan kredit. Terakhir, tentang persetujuan pencairan kredit. Dalam pencairan kredit yang telah disetujui harus berdasarkan dua prinsip, yaitu bank hanya akan menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat yang ditetapkan persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, dan sebelum pencairan kredit dilakukan, bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis
yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.